Ya salam, puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, satu hal yang luar biasa, kita ada di tempat ini memberikan yang terbaik ya. Waktu kita, hidup kita yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang tanggal 22 kemarin, Bapak Ibu yang hadir maupun yang tidak hadir ya, karena izin ada tugas keluar kota, ada yang sakit ya, ada acara yang tidak bisa ditinggal. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan tenaganya ya, ada yang dari luar kota datang ya, bantu rajang-rajang bahasa Indonesianya adalah potong-potong ya, ngiris-ngiris masih bahasa Jawa ya, memotong-motong gitu ya. Ada yang nginep di sini, bantu masak ya. Ada yang masak juga ya, datang pagi-pagi. Terima kasih juga untuk ini, kalau terima kasih enggak boleh ada yang kelewatan. Kalau ada yang kelewatan batin, kok gak diomong no ya, nah, gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah dekor ya. Ya, datang malam, saya pikir ini doa puasa buyar tapi kok baru datang ya. Ternyata dekor sampai malam ya. Terima kasih juga untuk bunganya ya, yang luar biasa ya, mahal-mahal tapi memberi yang terbaik. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Terima kasih juga kepada, harusnya saya catat ini ya, yang memberi pastelnya ya. Enak ya pastelnya ya. Kayaknya harus ada merayakan lagi yang lain ya, supaya muncul yang namanya pastel itu. Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk yang bawa cake, bawa tarnya. Terima kasih untuk yang membawa kerupuknya. Loh, nggak ada kerupuk, tanya kurang kalau nggak ada kerupuk itu kurang mantep. Nah, yang suka kerupuk ya. Tapi kebanyakan suka kerupuk, kebanyakan suka tapi ngempet. Karena ada aturan kalorinya tinggi ya, nggak boleh makan kerupuk ya kalau ya, kita diet itu gitu ya. Jadi ngempet-ngempet sudahlah, nggak apa-apa gitu ya. Waktu itu sudah kita makan aja, nah gitu ya. Juga yang ini, luar biasanya ya, uang minyak itu aja ada nyumbang loh ya. Minyak bukan sembarang minyak ya, bukan minyak ajaib juga. Maksudnya minyak yang levelnya di atas minyak yang kita pakai sehari-hari ya. Merek yang depannya D itu ya, itu apa enggak luar biasa. Makanya rasanya enak ya. Terima kasih juga buat tepungnya. Kalau nggak ada tepungnya nggak jadi ayam itu ya, yang dimasak kemarin. Terima kasih untuk ongkirnya loh. Ada ongkir juga, ini luar biasa ya. Ada ongkir juga. Terima kasih juga untuk ini nih. Apa ya? Kalau ketinggalan jangan batin ya, ngomong aja. Saya belum disebut gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah dador di sini, tapi ada satu yang luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan yang memberkati, berikan kembali ya. Saya belum selesai ini ya. Saya mengalami begini. Seringkali kan kita ngomong seperti ini. Aku mau merasakan, aku mau mencoba untuk empati kepada orang lain yang mengalami sesuatu. Mungkin kita ngomong, oh aku ikut merasakan kok apa yang kamu alami. Tapi sungguhnya saya percaya kita tidak bisa merasakan persis yang dia alami. Betul ya Bapak Ibu? Meskipun aku podo, plek, kasusmu itu sama dengan kasusku. Kita bilang seperti itu ya. Tapi saya percaya gak mungkin kita itu sama persis ngalami seperti itu. Nah yang terakhir, terima kasih untuk pudingnya yang sebesar tempe itu ya. Tempe bahasa Indonesianya adalah nampan dari bambu. Ya, itulah pokoknya bahasanya ya. Tapi, nah ini tetapi. Bapak Ibu bisa enggak empati dengan yang terjadi dalam saya, dalam diri saya ya. Jadi ketika itu puding ada di sini yang sebesar tempe, ya, kita mau empati ya, kita coba. Lalu puding itu ada di sini sebesar tempe, Bapak Ibu bayangkan ya. Lalu didor-dor di sini. Bapak Ibu
nggak bisa sebut potongan. Saya lebih bisa sebut itu cacahan. Kalau serpian itu tipis banget ya, itu ada serpiannya, tapi lebih banyak cacahannya ya. Jadi lebih kecil dari potongan Bapak Ibu ya. Itu ada di atas puding. Cakep Bapak Ibu ya. Saya 8 kali bersihkan enggak habis-habis. Bukan pudingnya enggak habis, pudingnya pasti enggak habis karena sebesar tempe dan banyak cacahan atau serpian kertas manila itu. Bapak Ibu bisa empati dengan keadaan saya? Saya yang 8 kali bersihkan enggak bersih-bersih? Bersihkan, saya anggap itu sudah bersih, saya makan kok ono sih enggak bisa ditelen ya. Saya keluarkan itu celip, celap, celip, ya klip-klip itu muncul sampai saat ini Bapak Ibu lihat nih. Nih, ini di sini ya, apalagi di atas puding. Bapak Ibu pernah ngalami yang namanya trauma? Jadi mau makan sesuap puding, itu dibolak-balik 7 kali. Ini ada, ya sudah kita makan sesuap, kita lihat lagi. Loh kok kelihatan klip-klip ya? Oh ternyata bukan, itu lapisan atasnya. Lapisan atasnya ada bening itu apa? Gel ya, bening. Itu juga kalau kena lampu, celip-celip ya. Oh saya, terus lagi saya anggap itu ya kena lampu saya makan. Mau diambil gini balik warna hijau. Loh itu bukan jelly, itu adalah cacahan tadi ya. Tapi saya tidak tahu sudah berapa serpian atau berapa cacahan yang masuk ke perut saya. Saya sampai haleluya Tuhan. Sepertinya lebih mudah menangkan jiwa daripada membersihkan serpian di atas puding ini. Tapi ini pengalaman yang unik dan ini sebuah pengalaman. Jadi kalau lain kali ada makanan di sini, lah atau lebih baik di itu dulu sebelum taruh di sini. Ini luar biasa ya. Tapi satu hal adalah bahwa Bapak Ibu, saya berterima kasih atas segala perhatian, support yang Bapak Ibu berikan ya. Ini adalah pengalaman yang berharga. Bapak Ibu bisa empati dengan saya? 7-8 kali saya bersihkan belum hilang. Sampai sekarang pun mungkin masih ada itu di situ. Mungkin kita tidak bisa bayangkan, oh iya, saya bisa bayangkan satu-satu dilihat, diputar-putar, ditotol-totol, ini benar apa enggak sih gitu ya. Sama seperti ketika Bapak Ibu ngomong saya ngalamin masalah, saya bisa merasakan, oh ternyata saya cuma bisa bayangkan saja. Saya enggak bisa ada di posisi persis keadaan Bapak Ibu dalam saat terpuruk atau dalam kesusahan itu. Saya enggak bisa, saya hanya bisa bayangkan tapi enggak bisa merasakan kepedihan Bapak Ibu. Itu terbayang ketika saya nyari itu di atas puding Bapak Ibu ya. Tuhan berikan satu yang luar biasa. Iki loh, ayo bisa enggak kok empati tentang orang lain? Ini hanya masalah puding. Ya enggak habis-habis itu ya. Kiloan emasnya itu ya. Ada emas hijau, emas biru, emas ungu, emas lila, emas pink kok banyak di situ ya. Kiloan emas itu yang tidak habis-habisnya. Oh iya, ternyata saya enggak bisa ya. Sebagai orang yang ngomong aku empati, aku bisa merasakan. Enggak mungkin. Kalau persis enggak mungkin. Kalau mendekati mungkin bisa. Tapi kalau persis enggak bisa. Ya. Tapi satu hal bahwa apapun yang terjadi, kita mau belajar tentang tema tak terukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tak terukur kebaikan Tuhan. Ya. Kita mau lihat tak terukur kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sebelum masuk, apakah ada yang belum disebut? Ada? Sudah? Sudah ya? Jadi jangan nanti ada yang nyampaikan ke saya, itu ternyata tadi belum disebut, yang ini. Ya, enggak terima komplain loh ya, ini sudah ditanya ya. Jadi mohon maaf kalau tidak tersebut. Nanti kalau di tengah-tengah saya ingat saya akan sebut. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya mau bertanya. Kalau tanya langsung, bisa sungkan, bisa nggak sungkan, ya. Contoh, Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu saya itu baik?
Bapak Ibu, siapa yang bilang saya tidak baik? Saya baik apa tidak? Baik. Kenapa kok mengatakan saya baik? Saya kan harus tahu alasannya. Oh, bagi-bagi hadiah maka baik. Terus? Cuman karena hadiah saya baik. Berarti kalau saya tidak bagi hadiah maka saya jadi tidak baik. Perhatian, berarti yang tidak terperhatikan oleh saya mengatakan jadi sopo, aku gak tahu diperhatiin. No, berarti saya setengah baik. Kenapa mengatakan kok jawab saya baik? Tuhan Yesus katakan nggak ada yang baik cuma Allah saja. Oh, kelihatan dari buahnya. Manis apa kecut, Pak? Oh, manis. Ya harus jelas, Pak. Bapak Ibu sering kali, saya bertanya sekarang. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus itu baik enggak? Ini pertanyaan opo sih? Tadi pertanyaan saya baik-baik, ya pasti Tuhan Yesus baik lah, kan begitu toh? Berpikirnya, kenapa kok kita katakan Tuhan Yesus itu baik? Karena Tuhan, iya loh. Karena pribadinya, karena Tuhan, karena pribadinya, karena saya punya anak bakalan. Ya toh, itu kata yang hamil, ya. Karena ditolong, karena menyembuhkan, karena perkataannya karena diberkati, karena disadarkan. Selama ini koma. Selama ini enggak sadar, karena disadarkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita ambil intinya ya dari jawaban ini, Tuhan Yesus apakah itu baik-baik karena apa? Karena disembuhkan, karena ditolong, karena Dia Tuhan, karena Dia memberkati, ya, karena memberi anak, ya, karena. Jadi intinya adalah dari apa yang kita dapat. Hanya satu dijawab, karena Dia adalah Tuhan. Ya. Jadi, Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Kebaikannya tidak terukur. Itu memang adalah karena Dia adalah pemilik atau sumber kebaikan itu sendiri. Amin. Jadi sumber kebaikan itu adalah Tuhan sendiri karena Dia Tuhan. Ya luar biasa ya. Rasanya jawabannya kok aneh ya, tapi benar ya memang. Karena Dia adalah Tuhan, sumber kebaikan itu adalah Tuhan sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kenapa dikatakan kebaikan Tuhan itu tidak terukur? Tak terukur kebaikan Tuhan. Karena kebaikannya tidak dilihat dari keadaan kita. Karena kalau dilihat dari keadaan kita, yang satu, oh puji Tuhan aku sembuh. Lah yang sakit, puji Tuhan aku diberkati, yang kekurangan. Haleluya, aku dapat pasangan hidup yang belum. Puji Tuhan aku punya anak yang masih menunggu. Puji Tuhan aku naik jabatan. Lah, kalau nggak naik yang lain bagaimana? Apakah berarti Tuhan baik pada sebagian orang? Tentu tidak. Jawabannya Tuhan baik kepada semua orang, semua ciptaannya. Mau agama apapun, Tuhan itu baik. Amin. Jadi tidak terukur kebaikan Tuhan karena tidak dilihat dari kondisi kita. Tapi kan kita ngomong baik karena kita ngalami, kita ditolong. Meskipun pada prosesnya kita mengatakan Tuhan baik karena saya ngalami. Tapi ada sebagian atau bahkan banyak orang mengatakan aku tidak pernah ngalami. Kita ingat kok bisa ya, saya jadi sarjana. Kok bisa ya ternyata saya bisa punya rumah. Kok bisa ya saya dulu yang jalan kaki, naik sepeda ongkel, naik sepeda motor, sepeda listrik dulu. Sekarang terus sepeda motor, terus saya punya mobil. Kok bisa ya? Kok bisa ya saya punya usaha truk. Saya banyak. Kok bisa ya saya punya sebuah kantor sendiri ternyata.
Kalau dulu saya itu cari pekerjaan aja susah, ternyata saya bisa bekerja, pekerjaan yang baik dan saya jadi seorang manajer. Kok bisa ya? Kita katakan itu kebaikan Tuhan. Mungkin kita katakan. Tapi bagaimana dengan yang masih belum bekerja, yang masih belum punya keturunan, yang masih belum punya rumah sendiri, yang masih belum punya mobil sendiri, yang masih dan masih yang lain. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Yang amin siap-siap terima loh ya. Terima segala keadaan. Mau susah senang, mau sakit sehat, tetap mengatakan Tuhan itu baik. Karena kebaikan Tuhan tidak dilihat dan tidak dinilai dari keadaan saya, tapi dari sifat Tuhan, pribadi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja saat ini. Pergumulannya tidak ada henti-hentinya. Tapi bisakah kita katakan Tuhan itu baik? Jarang loh ya, dalam keadaan sakit kita katakan Tuhan itu baik. Karena saya masih sakit dan tidak sembuh-sembuh. Tuhan itu baik. Karena sampai sekarang pun saya belum mendapatkan apa yang saya gumulkan. Jarang orang bisa mengatakan Tuhan itu baik dalam keadaan yang sulit. Tapi saat pagi ini Tuhan mengatakan dan mengajarkan kepada kita, tetap katakan itu Tuhan baik dalam segala musim hidupmu, dalam segala keadaanmu. Karena memang Tuhan baik. Karena untuk mencapai kebaikan Tuhan, kita lihat ya, Mazmur, nanti kalau panjang terus ayatnya lupa dibaca. Mazmur 118 ayat 1-29 itu berbicara soal banyak hal ya, ada kebaikan Tuhan, nyanyian puji-pujian ya. Tapi kita enggak baca semuanya. Ayat 1 kita lihat, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di ayat terakhir 29 itu plek, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi kalau kita baca semua ayat, di situ ada, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ingat ya, ini dalam posisi kita terdesak, kita terjepit, kita datang kepada Tuhan. Tadi Pak Sony berdoa, tepat datang kepada Tuhan, kepada orang yang benar, yaitu kepada Tuhan. Lalu kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita dengan memberi kelegaan. Orang yang berseru kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya kita lihat, ketika banyak orang membenci kita, ayat yang ke-7, Tuhan tetap ada di pihak kita, menolong kita. Enggak luar biasa. Banyak seringkali manusia dari sisi kita itu menilai kebaikan Tuhan karena banyaknya pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan berpihak atas hidup kita. Itu memang manusiawi, wajar ya. Orang mengatakan Tuhan baik karena kita menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak menerima dan belum menerima, itu pun Tuhan tetap baik. Karena memang Tuhan adalah baik. Tak terukur kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang maha, namanya maha di atas semuanya. Tuhan siap, Tuhan mau, Tuhan sanggup untuk menyatakannya, memberikannya buat Bapak Ibu, buat kita semua. Karena Tuhan maha, Tuhan sanggup, dan yang penting Tuhan mau melakukannya untuk kita karena kasih dan kebaikannya yang besar dan luar biasa itu. Amin. Luar biasa loh, kita punya Tuhan yang hidup. Kalau yang berikutnya kita lihat ayat yang ke-13. Ayat ke-13. Ya. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saya percaya enggak ada seorang pun di antara kita yang mau berada dalam posisi yang ditolak. Namanya penolakan itu enggak enak. Enggak enak bagi yang nerima. Mau datang ke rumah orang ditolak. Maaf ya, aku enggak terima kamu. Ya.
Bukan nggak terima tamu, nggak nerima kamu. Nggak terima tamu sih lumayan, koncone akeh tamu. Tapi nggak nerima kamu itu kan langsung ditunjuk. Nggak menerima kamu datang ke tempat ini. Maaf ya, kita nggak bisa pakai kamu di acara ini. Itu nggak enak loh Bapak Ibu. Bayangkan bisa, tapi kalau ngalami nangis Bapak Ibu. Sakit hati. Karena merasa tidak berharga, tidak dihargai. Ya. Mau nyari kerjaan ditolak aja lemes sidik kok. Karena saya cuma bayangkan, tapi kalau ngalami lemesnya banyak. Saya bayangkan cuman ya titik aja membayangkan. Tapi yang ngalami aduh lemes sampai nggak bisa jalan, aku duduk di sek aku tak ambekan. Yang selama ini nggak ambekan ya, ambekan terus padahal ya. Tapi karena saking ya ambekan gede, tarik nafas gitu ya. Karena apa? Saking aduh letih aku, lelah aku ya. Tapi yang luar biasa adalah bahwa dalam masa-masa penantian itu kebaikan Tuhan tetap dinyatakan atas hidup kita. Kita pernah berpikir dari kecil sampai saat ini apa yang kita alami, apakah semakin baik atau semakin turun? Semakin baik. Kita katakan Tuhan itu baik. Ada yang semakin turun? Ada? Masuk naik semua? Ada yang semakin turun? Gak ada ya? Semakin naik ya? Tapi kalau ada yang semakin turun, tetap katakan Tuhan itu baik. Kenapa kok harus katakan mau turun kok diomong Tuhan itu baik? Aku sakit kok diomong Tuhan itu baik. Aku belum punya keturunan kok katakan Tuhan itu baik. Karena untuk menuju ke sana itu dibutuhkan iman. Makanya harus katakan Tuhan itu baik. Itu perwujudan pernyataan iman saya kepada kemahakuasaan, kebaikan Tuhan. Makanya saya katakan Tuhan itu baik dalam keadaan apapun. Mau engkau ada di bawah, mau di atas, mau baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Katakan Tuhan Yesus itu tetap baik. Karena itu langkah imanmu untuk masuk di dalam kebaikan Tuhan. Kita buka ayat berikutnya, Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, kita seringkali mendengar firman ini, kita membacanya dan seringkali kita juga mendengar disampaikan, jangan kita tuh cuma dengar orang aja yang ngalami, kan gitu ya, kita sering dengar ya. Tapi mbok kita sendiri yang ngalami, ya. Boro-boro ngecap, ngelihat aja kita katakan enggak pernah aku lihat kebaikan Tuhan, ya enggak mungkin lah. Kalau melihat aja banyak kebaikan Tuhan. Ya. Kita lihat orang lain ditolong, oh iya Tuhan baik menolong dia. Jadi pusatnya jangan pada dirimu saja ya. Karena kalau hanya kepada diri kita sendiri saja akan sangat sulit untuk mengatakan Tuhan itu baik. Pusatnya harus kepada Tuhan, Sang Pemilik dan Pembuat kebaikan yang tidak terukur luasnya, banyaknya, hebatnya itu. Amin. Kalau kangenan lek nontok kepada Tuhannya, aku maunya tuh lihat dengan mata kita sendiri. Ya lihatlah orang-orang itu kalau kau gak bisa lihat dirimu sendiri. Lihatlah bagaimana orang lain itu ditolong oleh Tuhan. Dia sudah bersaksi banyak kepada kita, tapi kita merasa masih nutup diri. Enggak, aku lu gak ngalami. Berarti itu masalahnya pada diri sendiri. Bukan pada Tuhan, bukan pada orang lain, pada diri kita sendiri. Karena kita hanya percaya kepada apa yang kita lihat, bukan apa yang belum kita lihat. Dibutuhkan iman untuk mencapai kepada kebaikan Tuhan yang tidak terbatas dan tidak terukur itu. Amin. Aku bukan hanya mau melihat kebaikan Tuhan terjadi atas hidup orang lain, tapi aku mau ngecap, merasakannya, menikmati. Kecap ini kan bicara soal merasa-rasa, soal rasa. Soal rasa berarti itu sudah ada. Makanan masuk mulut, kita rasakan. Berarti itu terjadi atas hidup kita. Harus dengan iman melangkahnya. Ayat berikutnya kita baca dulu. Ratapan
Ratapan 3 ayat 25. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kenapa kita nggak bisa melihat, nggak bisa ngecap, nggak bisa merasakan, nggak bisa nikmati, nggak bisa menerima, atau bukan nggak bisa menerima tapi kita nggak bisa merasakannya? Sebab kita tidak berharap kepada Tuhan sesungguhnya. Ini loh. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Loh, kenapa aku nggak bisa merasakannya? Karena kita tidak berharap kepada Tuhan sesungguhnya. Hanya seakan-akan saya berharap, sesungguhnya tidak berharap kepada Tuhan. Berharapnya kepada manusia. Maunya Tuhan, pakailah Dia nolong saya. Tuhan, pakailah Dia nolong saya. Tuhan, pakailah Dia untuk menolong saya. Gitu saja yang ada di pikiran kita. Tetapi tidak berharap sesungguhnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menyatakannya, dan sudah dinyatakan, dan kita bisa merasakannya. Amin. Jadi kebaikan Tuhan sudah diberikan, cuman kita nggak bisa merasakannya. Karena kita tidak memusatkan pikiran dan hati kita kepada pemilik kebaikan. Sumber pengharapan kita yaitu Yesus sendiri. Bagi jiwa yang mencari Dia, yang rindu selalu mencari Tuhan, rindu datang berdoa, bersekutu, berseru kepada Tuhan, itu akan bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tadi waktu pertama kali WL mau memimpin, ada kata-kata yang jiwa yang haus kepada Tuhan, rindu mencari Tuhan. Saya percaya pasti akan merasakan yang namanya kebaikan Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap dan mencari Tuhan. Jadi kalau saat ini kita rasakan, aku kok rasanya belum merasakan kebaikan Tuhan. Ingat ayat ini, rasakan kebaikan Tuhan dengan menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan dan miliki jiwa yang haus untuk mencari Tuhan. Amin. Maju selangkah lagi, haus mencari Tuhan, nikmati, kecaplah, rasakan kebaikannya Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita nggak pernah menyangka sampai dalam proses saat ini, saya juga dalam hidup saya nggak pernah nyangka, saya dulu kenapa kok sekolah Alkitab ya? Padahal saya tidak punya cita-cita atau tujuan untuk jadi hamba Tuhan, tidak. Tapi saya sekolah Alkitab, pulang kerja sekolah Alkitab, sekolah malam. Tapi satu hal saya percaya bahwa Tuhan punya rencananya yang indah atas hidup kita. Kita nggak tahu. Saya waktu sekolah Alkitab nggak tahu bakalan saya akan ada berdiri di sini. Nggak tahu. Jadi Tuhan pimpin kemana, lakukan. Ya. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik ke depan atas hidup kita. Ya, Pendeta Robi katakan, wis lakukno wae apa jarene firman Tuhan. Gak usah dipertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, dan kenapa tidak begini. Lakukan saja sepenuhnya apa kata firman Tuhan. Dan nikmati yang namanya anugerah, keselamatan, kebaikannya Tuhan yang akan dinyatakan atas hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan suruh. Hanya itu yang kita lakukan, maka semuanya itu akan ditambahkan atas hidup kita. Sebab kita mengutamakan Tuhan di atas semuanya. Yeremia 31 ayat 14 sebelum ayat terakhir. Yeremia 31 ayat yang ke-14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dikatakan bukan nyicipi tok lo ya, tapi dipuaskan, dikenyangkan hidup kita dengan segala kebajikannya Tuhan, dengan segala apa yang baik dan semua yang baik dari Tuhan. Dan Tuhan itu adalah sumber kebaikannya dilimpahkan atas hidup kita. Kita jadi kenyang, amin. Karena kita berharap, berseru, mengandalkan Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan.
kita akan dilimpahi dengan segala kebaikan. Dan saya percaya bahwa ke depan akan banyak orang bersaksi karena kebaikan-kebaikan yang dia terima. Banyak orang akan bersaksi walaupun belum ada kebaikan-kebaikan yang dia terima. Karena apa? Karena dengan kesaksian yang diberikan itu adalah langkah iman. Amin. Di My Home seringkali tuan rumah bersaksi belum menerima pertolongan Tuhan, tapi disaksikan. Itu kenapa kok disaksikan belum terima? Karena dia percaya bahwa dia akan menerimanya. Mungkin kita tanya, belum ditolong kok disaksi no sih? Opo yang disaksikan ini apa? Tapi itu sebuah pembelajaran. Saya belum ditolong, saya belum menerima, saya saksikan karena saya percaya bahwa saya akan ditolong oleh Tuhan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Ya, itu adalah langkah iman. Makanya belum ditolong tetap bersyukur, belum terima tetap bersyukur, itu langkah iman. Kan iman itu belum kita terima, belum kita lihat, nggak tahu, buta sama sekali tentang apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya itu akan saya terima. Saya percaya saya akan mendapatkannya. Itu adalah langkah iman. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan akan melimpahkan kebaikannya kepada kita. Karena itu lakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Ya, selama waktu ini masih ada, lakukan. Kita adalah ciptaan yang hidup yang Tuhan mau pakai menjadi alatnya, menjadi saluran berkatnya dimanapun kita berada. Jangan menjadi mayat hidup. Mayat itu hidup apa mati? Mati. Tapi ini mayat hidup. Berarti hidup tapi tidak melakukan apa-apa. Hidup tidak bisa melakukan apa-apa. Hidup tidak mau melakukan apa-apa. Itu sama seperti mayat hidup. Hidup tapi tidak berdampak, itu adalah mayat hidup. Jadi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Apa yang bisa engkau lakukan, lakukan. Kerjakan apapun. Gak melihat itu sebesar apa, sekecil apa. Apa yang kita lakukan itu berharga dan berdampak. Tapi lakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dampaknya baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Orang boleh berkata, Yesusku luar biasa. Tuhanku sungguh baik. Amin. Sebab Bapak Ibu menjadi teladan bagi banyak orang. Karena apa yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi ingat, kalau kita nggak melakukan apa-apa, ingat, mayat hidup. Kita bukan mayat hidup. Jadi mulai bergerak, yang lalu biarlah berlalu, mulai bergerak sejak sekarang. Apapun yang bisa kita kerjakan sekecil apapun itu punya dampaknya yang luar biasa. Ya, jadi jangan kira kecil nggak ada dampaknya luar biasa. Mungkin luar biasanya mungkin bukan bagi masing-masing, tapi berdampak secara keseluruhan. Ya, mungkin bagi saya itu nggak berdampak, tapi bagi orang lain sangat berdampak. Mungkin kita nggak tahu, tapi itu pekerjaan roh asal kita mau mengerjakannya. Tuhan akan memperlengkapi, memampukan kami dan kita semua, ya, sehingga efeknya, akibatnya atau hasilnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Amin. Percayalah bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan sangat rindu memakai kita menjadi saluran berkatnya, menjadi saluran kebaikannya, dan Tuhan mau kita melangkah dengan iman untuk bisa bukan sekedar melihat, tapi juga mengecap, merasakan, dan bahkan dilimpahi oleh kebajikan Tuhan. Yang terakhir, Ibrani 13 ayat 8, ayat yang tidak asing lagi. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus tetap sama. Kalau yang lain ditolong, saya juga ditolong. Kalau kemarin saya ditolong, hari ini juga saya ditolong. Ke depan pun saya juga akan tetap ditolong. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang sama dan tidak pernah berubah. Kuasanya, kebaikannya, kasihnya, penyertaannya, perlindungannya, Yesus tetap sama. Mahanya tetap tidak berubah.
Karena itu betul kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, seumur hidup kita, sampai kita menutup mata, sampai kita berjumpa dengan Bapa di surga. Kita akan merasakan betapa kasih-Nya yang luar biasa itu dinyatakan dalam hidup kita. Jadi ingat, untuk menuju kepada kebaikan dibutuhkan iman. Ya, saya harap bukan hanya yang depan ya, yang paham ya. Untuk bisa hanya bukan kata orang saja ya. Kita mengatakan Tuhan baik. Bukan karena kita melihat orang lain ditolong, tapi karena saya menikmatinya, saya dilimpahi. Saya katakan, Tuhan itu baik. Dan bukan hanya karena saya ditolong dan saya nikmati dan saya dilimpahi berkat itu maka saya katakan Tuhan baik. Tapi saat ini, yang dalam pergumulan, ini yang penting. Langkah iman ini harus diambil. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak dapat apa-apa. Mungkin saat ini kita katakan, aku belum mendapatkannya. Langkah iman ini kita ambil. Percayalah, kita akan mendapatkannya. Kita akan menerimanya. Kita akan memilikinya. Yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Sebesar apapun, seberat apapun, Tuhan katakan bahwa Tuhan sanggup untuk mengadakannya bagi Bapak Ibu dan kita semua. Amin. Dan iman kepada Yesus tetap kita miliki. Dan kita mau aplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Engkau memang baik Tuhan dalam segala keadaanku. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Indahnya kasih Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Tuhan, habis hujan kok aku gak pernah nampak pelangi ya? Karena hujannya? Karena hujannya? Malam hari. Tuhan, aku gak nampak pelangi Tuhan. Karena hujannya? Malam hari. Mana katanya hujan nampak pelangi? Mulai kita berdebatlah kepada Tuhan. Intinya bukan lihat pelangi. Lihatlah bahwa di tengah-tengah pergumulan dan masalahmu selalu ada jalan keluar dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Itu yang penting. Pelanginya itu penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Itu ada dalam setiap pergumulan hidup kita. Dalam setiap musim hidup yang kita lalui selama ini.